Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami rindu dikuatkan dan diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1917 hanya ada sekitar 40.000 pengikut komunisme. Namun pada tahun 1925, para pemimpin komunis memformulasikan rencana untuk menaklukkan dunia. Lenin berkata, pertama-tama kita harus merebut Eropa Timur, kemudian menaklukkan Asia. Setelah itu Amerika Serikat akan terperangkap dan jatuh dengan sendirinya ke tangan kita. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Lenin adalah manusia tidak perlu berharap pada kekuatan ilahi. Kepercayaan manusia haruslah pada manusia dan pada kemampuannya untuk mengubah dunia dengan usahanya sendiri. Sejak tahun 1925 itu, 3 juta misionaris muda komunis dikirim dari Rusia untuk menyebarkan paham komunisme ke seluruh dunia. Pada saat ini saudara, paham komunis telah menjadi bagian dari lebih dari 1 miliar penduduk bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak boleh membenci orang komunis. Kita harus mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Penekanan dari kisah ini adalah pada kemauan dari 3 juta orang misionaris komunis itu untuk dikirim ke berbagai penjuru dunia demi melaksanakan tugas untuk menyebarkan nilai-nilai mereka. Betapa kita sebagai orang-orang percaya hendaknya lebih lagi daripada itu. Kita hendaknya memiliki hati yang rela untuk mengerjakan tugas panggilan Allah dalam hidup kita. Dalam Yesaya 6 ayat 8 ini tertulis, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Setelah sebelumnya ia mengalami penyucian dari dosa dan pengudusan oleh Tuhan, ia dipanggil untuk melayani Tuhan. Kisah panggilan Yesaya ini mengingatkan kita akan panggilan dan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah kita dibenarkan dan disucikan oleh kuasa darahnya, kita diperintahkan untuk pergi, memberitakan keselamatan ke seluruh dunia. Kita mengerti satu hal dari apa yang terjadi pada Nabi Yesaya, bahwa hanya setelah pertobatan, maka kita boleh melayani Tuhan. Pelayanan tanpa pertobatan adalah kemunafikan. Tuhan mau agar kita bertobat sungguh-sungguh dan dikuduskan olehnya, serta dilayakkan untuk melayani Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hal yang mudah bagi Nabi Yesaya untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia menghadapi tantangan dan penolakan yang luar biasa dari orang banyak. Sekalipun ia berulang kali menyampaikan firman Tuhan, tapi suaranya tidak didengarkan. Namun dalam kondisi itu, Yesaya tetap setia memberitakan suara Tuhan. Seringkali saudara, tidak mudah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran.
tidak mudah untuk melayani Tuhan, karena tidak semua orang mau mendengarkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menjadi masalah apakah orang mau dengar atau tidak. Yang terpenting adalah bagian kita harus kita kerjakan, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan hanya karena tantangan yang berat yang kita hadapi. Tetaplah setia, saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Nabi Yesaya yang dengan rela mau diutus Tuhan, biarlah kita pun dengan rela hati mau menerima panggilan Tuhan untuk melayaninya. Sampaikanlah kabar keselamatan di dalam Kristus kepada semua orang. Kabar Injilnya harus sampai ke seluruh dunia. Selain berbicara tentang wilayah bumi ini, seluruh dunia bisa berbicara tentang bidang kita masing-masing. Apapun profesi dan pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja dan berada, jadikan itu sebagai ladang pelayanan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Dan mari kita mulai itu semua dari keluarga kita masing-masing. Mari melayani Tuhan, saudara, karena melayani Tuhan itu sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Lewat kisah panggilan Nabi Yesaya dan kerelaannya untuk memenuhi panggilan Tuhan, kami belajar untuk dengan rela hati mau menerima panggilan-Mu dan mengerjakan tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kami, orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa masuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami di sepanjang hari ini, dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.